Jagat Risang Channel dengan bangga mempersembahkan Sempalan Api di Bukit Menoreh, serial Jalan Darah dengan judul Belenggu Masa Lalu. Ki Jalak Wulung terlihat menolehkan wajahnya ke belakang ke arah 4 warga dusun yang hanya berdiri temangu-mangu. Dengan tubuh yang agak sedikit berputar ke belakang, ia berkata kasar kepada mereka. "Hei, cucungmu Padesan, sebaiknya kalian pergi meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, kalian akan tahu akibatnya." Ketika kalimatnya masih mengambang, Jalak Wulung tiba-tiba saja memutar tubuhnya dengan sangat cepat. Tubuh dan pandangannya kembali lurus ke arah Ki Rogopati, sementara tangan kanannya terayun sebab luar biasa. Dari ayunan tangan kanan itu meluncur 2 buah batu pipih yang berkilauan membidik tubuh bagian atas atau tepatnya dada Ki Rogopati. Agaknya gerak berputar ke belakang sambil berbicara dengan 4 orang warga dusun itu hanyalah siasat Ki Jalak Wulung untuk mengambil batu pipih di kantongnya agar tidak terlihat oleh Ki Rogopati. Apalagi memutar tubuh terlebih dahulu adalah merupakan ancang-ancang agar lemparannya bisa lebih kuat dan lebih keras. Ki Rogopati tidak menyangka bahwa lawan telah melakukan tipu daya rendahan semacam itu. Meskipun lemparan itu sangat cepat, keras, dan kuat, akan tetapi di mata Ki Rogopati, gerak lawan itu masih bisa diikutinya dengan baik. Dengan hati geram, Ki Rogopati memutuskan untuk menundukkan lawannya itu dengan lebih cepat, meskipun ia harus sedikit menyombongkan diri. Kesempatan untuk menghindar memang sudah agak terlambat. Karena itu, sambil menahan nafas, Ki Rogopati menggerakkan kedua tangannya melingkar di depan dadanya. Gerakan tangan sederhana itu ternyata telah mampu mengangkat 2 buah batu pipih yang meluncur deras mengancam dadanya. Lalu dengan mengangkat kedua tangannya, Ki Rogopati meremas batu pipih itu hingga hancur berkeping-keping layaknya butiran debu. Ketika Ki Rogopati membuka kedua telapak tangannya, nampak butiran debu kasar dan halus jatuh ke tanah dan sebagian berterbangan di udara karena bentuknya yang lembut. "Jalak Wulung, apakah kau selalu berbuat sepengecut itu terhadap semua lawanmu?" Suara Ki Rogopati terdengar angker. Sesungguhnya Jalak Wulung cukup terkejut dan kagum melihat kesikapan dan kekuatan Ki Rogopati. Akan tetapi wajahnya justru terlihat cerah, menyadari bahwa saat ini ia bertemu dengan lawan yang tangguh. Jalak Wulung bahkan kembali memperdengarkan tertawanya lagi. Ki Rogopati, jangan tersinggung dengan tindakanku ini. Aku memang selalu menguji lawan dengan caraku. Tetapi aku bukan seorang pengecut, apalagi seorang yang bertindak kejam. Bukankah kau lihat bahwa senjata lontaranku tadi hanyalah sebuah batu pipih? Batu pipih pegunungan yang tidak akan membuatmu mati. Di saat berikutnya, aku mungkin akan menggunakan pisau belati. Nada bicara dan tertawa Ki Jalak Wulung itu terdengar sumbang di telinga Ki Rogopati. "Nah, Ki Rogopati, aku kini menyadari betapa kau adalah orang yang berkemampuan tinggi dan tidak dapat diremehkan. Marilah kita mulai permainan kita." Ki Jalak Wulung maju beberapa tindak sebelum kemudian tubuhnya meluncur miring, mengirimkan sebuah tendangan dengan gerak yang sangat cepat. Ki Rogopati yang sudah memutuskan untuk melayani lawannya itu segera bergeser setapak ke kiri. Setelah lepas dari ancaman tendangan kaki lawan, Ki Rogopati justru beringsut maju dalam jarak yang pendek. Sikunya lalu menyodok mengancam pinggang Ki Jalak Wulung. Meskipun sedikit terkejut, akan tetapi Jalak Wulung segera menggeliatkan tubuhnya sambil tangan kanannya terayun mengancam pelipis Ki Rogopati. Tidak dinyana, Ki Rogopati dengan tatap justru menapaki ayunan tangan itu dengan menghilangkan kedua tangannya. Terjadilah benturan yang cukup keras yang membuat Ki Jalak Wulung berdesis pelan sambil melontarkan tubuhnya ke belakang. Tangan Ki Rogopati yang menyilang itu layaknya dinding besi yang teramat keras, sehingga tangan kanannya terasa pedih dan ngilu. Akan tetapi, Ki Jalak Wulung sama sekali tidak gentar. Pengalamannya yang tertimbun sedemikian banyak membuatnya mampu menilai lawannya dan menempatkan diri untuk menanjak ke tingkatan yang lebih tinggi.
Tubuh Ki Jalak Wulung tiba-tiba saja melenting dan melibat Ki Rokopati dengan serangan-serangan cepat. Dari benturan yang terjadi, Ki Jalak Wulung mampu menilai bahwa tenaga lawannya itu tidak berada di bawah kemampuannya. Maka kini ia mengandalkan kecepatan geraknya. Dalam waktu yang pendek, pertarungan itu meningkat dengan cepat sekali. Ki Jalak Wulung mampu mengurung Ki Rokopati dalam sebuah arena pertarungan yang dikehendakinya. Sambil terus bergerak berputar, kedua tangan dan kakinya melancarkan serangan bertubi-tubi mengincar bagian-bagian tubuh Ki Rokopati. Bahkan ayunan kedua tangan dan kakinya itu mulai dilambari tenaga cadangan sehingga menimbulkan suara angin yang menderu-deru. Akan tetapi, Ki Rokopati adalah seorang yang tatak dan sama sekali tidak pernah diliputi keraguan. Ia berbeda dengan Kiai Gringsing, sahabat yang dihormatinya, yang terbiasa bersabar dan tidak ingin menunjukkan kelebihannya dengan seketika. Apalagi saat ini Ki Rokopati memang ingin mengakhiri pertarungan ini secepatnya. Maka dengan sengaja Ki Rokopati menyambut ayunan tangan dan kaki lawannya. Awalnya Ki Rokopati menangkis serangan-serangan lawannya itu dari arah samping untuk menjajaki tenaga lawan. Setelah yakin bahwa tenaganya masih beberapa lapis di atas tenaga lawan, maka Ki Rokopati justru tidak banyak bergerak, melainkan menyambut semua serangan itu dalam sebuah tangkisan dan benturan. Dengan tidak banyak bergerak, Ki Rokopati justru bisa lebih menghemat tenaga. Beberapa kali Jalak Wulung mengumpat dan harus menahan rasa pedih. Tulang-tulangnya terasa nyeri setiap kali terjadi benturan. Bahkan setelah melambari gerak dan serangannya dengan tenaga cadangan, ia harus mengakui bahwa lawannya yang sudah berumur itu masih mampu mengunggulinya. Akhirnya Ki Jalak Wulung memilih untuk menghindari benturan, melainkan meningkatkan kecepatan geraknya. Tubuhnya bergerak berputaran dan bahkan kadang-kadang melenting tinggi melewati kepala Ki Rokopati, sambil sesekali kaki dan tangannya terayun menyambar kepala atau pundak yang mampu dijangkaunya. Bagi 4 orang warga dusun yang berdiri agak jauh dari arena pertarungan itu, tubuh Ki Jalak Wulung tak ubahnya bayangan hitam di siang hari yang berkelebat cepat dan tidak tertangkap wujud aslinya. Di mata mereka, orang tua yang bernama Ki Rokopati itu pasti segera terkapar dan tidak mampu lagi melawan. Sebenarnya lah, Ki Rokopati mulai merasakan peningkatan serangan yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Selain kecepatan yang memang mulai sulit diikuti oleh pandangan mata, suara gerak Ki Jalak Wulung mulai menimbulkan suara mendengung yang semakin lama semakin tajam, sangat mengganggu pendengaran. Agaknya suara yang dihasilkan dari gerak ini memang sengaja ditujukan untuk menyerang pendengaran dan merusak pemusatan perhatian lawan, desis Ki Rokopati dalam hati. Beberapa kali Ki Rokopati terlambat untuk menangkis atau menghindar serangan Ki Jalak Wulung. Pundaknya sempat terhantam sisi telapak tangan lawan, sementara pinggangnya juga terserempet ayunan kaki Ki Jalak Wulung. Ki Rokopati berdesis lirih ketika sekali lagi gerak tangan Ki Jalak Wulung yang cepat mampu menyentuh pundak bagian belakang. Meskipun tidak menimbulkan luka yang berarti, akan tetapi Ki Rokopati menjadi semakin tidak sabar untuk segera mengakhiri pertarungan. Untunglah pergaulan dengan Kiai Gringsing dan keluarga Aryo Sedayu telah mengendapkan gejolak amarah dan ketidaksabaran yang sebelumnya mudah meledak. Bagaimanapun juga, Ki Rokopati tidak ingin melukai lawan, apalagi membunuhnya. Tiba-tiba Guru Galih Putih itu memutuskan untuk memilah susunan keilmuan yang tertimbun dalam dirinya. Ia ingin menghentikan serangan Ki Jalak Wulung itu dengan memanfaatkan salah satu unsur alam yang menyatu dalam keilmuannya. Tidak sepantasnya aku mengeterapkan ajian Sikar Bumi yang bisa saja menewaskan orang ini. Ia memang sombong dan terkesan suka memaksakan kehendak, tetapi ia masih berhak untuk hidup. Ki Rokopati masih sempat menimbang-nimbang dalam hati. Tanpa disadari oleh lawannya, Ki Rokopati dengan cepat segera membangkitkan salah satu ilmunya yang bersandar pada unsur angin. Ia sengaja tidak merubah sikapnya, melainkan sekedar melayani serangan Ki Jalak Wulung yang terus mengurungnya. Ki Jalak Wulung masih sempat menarik serangan tangan kanannya yang menyambar dan mengancam dada Ki Rokopati untuk menghindari benturan dengan siku lawannya itu.
Lalu dengan gerak yang sebat, tumitnya menjejak tanah dan tubuhnya melayang tinggi melewati kepala lawan sambil tangan kirinya menyambar kepala Girokopati. Gerakan ini sudah ia lakukan beberapa kali dan sejauh ini mampu mengejutkan lawannya dan bahkan mengenai sasaran. Akan tetapi kali ini Ki Jalak-Wulung salah perhitungan. Sesungguhnya lah Girokopati justru menunggu gerak yang sama itu diulangi lagi. Ketika tubuh Ki Jalak-Wulung melintas di atas kepalanya sambil mengayunkan tangannya yang disertai suara angin yang menderu-deru. Saat itu pula Girokopati memutuskan untuk melepas serangan balik dengan memanfaatkan unsur angin sesuai keilmuan yang ada dalam dirinya. Ternyata Girokopati tidak berusaha untuk membentur serangan itu sebagaimana sebelumnya. Ia juga tidak sepenuhnya menghindar, melainkan merendahkan tubuhnya sedikit agar keluar dari lintasan serangan lawan. Pada kejap berikutnya, di saat tubuh Ki Jalak-Wulung melewati tubuhnya, kedua tangan Girokopati itu tiba-tiba saja menghentak keras ke arah lawannya. Serangkum angin yang sangat dahsyat telah melanda tubuh Ki Jalak-Wulung yang sedang melayang di udara. Diikuti pula suara bergemuruh yang menindih suara angin yang ditimbulkan oleh gerak Ki Jalak-Wulung sebelumnya. Ki Jalak-Wulung yang sedang melayang menjauhi lawannya itu seperti dilemparkan oleh sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Jantungnya berdegup kencang, aliran darah di otak seperti berhenti sehingga ia tidak sempat untuk berpikir lagi. Sementara tubuhnya melayang tak terkendali. 4 orang warga dusun yang sebelumnya tidak terlalu bisa mengikuti pertarungan karena gerak yang terlalu cepat, kini bisa melihat kejadian yang terpampang jelas di hadapan mereka. Tubuh Jalak-Wulung jatuh berguling-guling di atas tanah sekitar belasan tombak jauhnya dari Girokopati berdiri. Sedemikian keras hempasan itu sehingga setelah berguling belasan kali, tubuh itu baru berhenti. Terdengar desisan lirih menahan rasa sakit dari bibir Ki Jalak-Wulung akibat gesekan dan tekanan batu kerikil yang lumayan tajam yang berserakan di tanah dan melukai tubuhnya. Akan tetapi kesadarannya yang sempat menghilang segera pulih. Ki Jalak-Wulung itu kembali menggeram dan bersiap untuk melanjutkan pertarungan. Dengan sedikit tertatih, ia bangkit memperbaiki diri. Ia merasa masih belum melepaskan semua kemampuannya, sehingga hatinya masih diliputi oleh rasa penasaran. Gandrik tenan, aku harus membalas penghinaan ini, teriak Ki Jalak-Wulung sambil mempersiapkan diri. Akan tetapi, belum habis kema suara teriakannya, tiba-tiba saja tanah di hadapannya meledak keras sekali, diikuti kerikil dan tanah yang berhamburan dan sebagian mengenai tubuhnya. Di hadapannya tercipta sebuah lubang yang cukup dalam sebagai akibat terjadinya ledakan yang baru saja terjadi. Ki Jalak-Wulung terpaksa melompat mundur beberapa langkah sambil merasakan pedih di kulitnya. Sementara Girokopati ternyata melangkah mendekat dan berkata dengan suara dalam, Ki Jalak-Wulung, marilah. Jika kau masih tidak dapat menerima kenyataan, sasaranku berikutnya adalah tubuhmu. Wajah Ki Jalak-Wulung memerah, sekalipun terkejut dengan kemampuan lawan yang ternyata sangat tinggi. Akan tetapi harga dirinya membuat ia tidak mau menyerah begitu saja. Sementara Girokopati sudah menimpali dengan kalimat-kalimat berikutnya, bahkan sebelum lawannya itu menjawab. Jalak-Wulung, kita baru saja berkenalan dan aku tidak mempunyai rasa permusuhan denganmu. Hanya saja kelakuanmu membuat aku sedikit marah dan tidak sabaran. Nah, aku akan bertanya satu hal. Jika kau mau menjawabnya dengan terbuka, maka mungkin kita bisa berteman. Jika tidak, aku tidak segan untuk menurunkan tangan besi kepadamu. Ki Jalak-Wulung yang biasanya berhati keras terpaksa berpikir melihat sikap orang tua yang sedemikian terbuka dan tanpa tedeng aling-aling itu. Mata tua itu berkilat dan menyorot tajam layaknya elang. Ia masih belum mengeluarkan sepatah kata pun ketika Girokopati menyampaikan pertanyaannya. Jalak-Wulung, pertanyaanku sederhana. Siapakah Ki Saudagar Sembayat dan mengapa engkau hendak ke sana? Mengapa pula kau anggap aku mempunyai tujuan yang sama denganmu? Apakah yang menjadi tujuanmu itu? Wajah Girokopati yang sudah dipenuhi kurat ketuaan itu menampakkan kesungguhan.
Ia menatap Ki Jalak Wulung dengan tatapan tajam seolah hendak menelannya.